Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat Tuhan GBI Cujung, baik yang ada di rumah maupun di mana saja siaran ini dapat ditangkap. Puji Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita beribadah pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa buah pengumuman yang ingin disampaikan. Mohon perhatian dari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang pertama diinformasikan bahwa ibadah umum kita dimulai jam 9 dan tidak dilakukan di gereja secara tatap muka, tetapi melalui online. Dan itu hanya melalui channel YouTube. Jadi selama pandemi ini kita akan melakukan ibadah umum secara online jam 9 pagi melalui channel YouTube. Kemudian untuk ibadah ABI dimulai jam 10.30, itu pun melalui channel YouTube. Linknya nanti akan diberikan pada hari-hari tertentu ataupun pada hari Minggu tersebut. Diharapkan Bapak Ibu saudara sekalian bisa mendampingi putra-putrinya untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah ABI, sehingga anak-anak memiliki gairah karena disertai oleh orang tua mereka. Kemudian untuk ibadah pria pada hari Senin itu akan dilakukan jam 19.30 melalui Zoom. Ya, ada aplikasi Zoom. Jadi kita lakukan 2 minggu sekali, dan untuk ibadah pria pada Senin tanggal 5 dimulai jam 19.30 melalui aplikasi Zoom. Kemudian untuk ibadah youth akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juli jam 7 malam, dan itu melalui Google Meet. Jadi ibadah youth hari Selasa melalui Google Meet jam 19. Kemudian ibadah DMBI akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Juli jam 19.30, ini juga melalui Google Meet. Dan pada kesempatan saat itu akan dilayani oleh Pastor Leo Wayong. Kemudian pada hari Kamis ada doa puasa bersama. Doa puasa bersama dimulai jam 19 dan itu melalui aplikasi Zoom. Kemudian untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan dengan mentransfer. Ada nomor untuk rekening gereja, Bapak Ibu bisa mentransfernya. Kemudian dalam rangka pembelian mixer, maka gereja membutuhkan dana sekitar 55 juta rupiah. Mixer yang ada saat sekarang ini memang sudah belasan tahun dan sangat rentan sehingga perlu untuk diganti. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang rindu terbeban untuk ikut bersama-sama mendukung pelayanan gereja Tuhan di GBI Cujung, bisa mentransfer dana tersebut melalui rekening gereja. Kemudian diinformasikan ada berita kelahiran telah lahir seorang putra dari pasangan yang berbahagia, Bapak Nugi dan Cinta, yang diberi nama Arsen Dame Immanuel Loto, lahir pada tanggal 28 Juni yang lalu. Biarlah kiranya kebahagiaan menyertai keluarga Nugi dan Cinta, sehingga sukacita damai sejahtera Tuhan semakin bertambah di dalam keluarga Bapak Nugi dan Ibu Cinta. Kemudian informasikan ada beberapa anggota jemaat kita yang akan berulang tahun pada pekan ini, yaitu yang pertama Ibu Tresia Maruli pada tanggal 4, jadi hari ini berulang tahun. Kemudian Bapak Yahya Nikolas Takalapeta itu juga hari ini tanggal 4 Juli. Kemudian Saudari Aileen Lilian Uci itu akan berulang tahun pada tanggal 6 Juli. Dan kemudian juga ada Bapak Beni Irawan akan berulang tahun pada tanggal 10 Juli. Selanjutnya Bapak atau Ibu Aisyah Naywan akan berulang tahun pada tanggal 10 Juli.
Demikian beberapa buah pengumuman kita untuk kesempatan pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan memulai ibadah dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang kami kenali dalam Yesus Kristus. Dengan rasa syukur kembali kami datang menghampiri-Mu. Kami rindu memuji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami mohon pimpinan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan Gembala yang baik hadir campur tangan di dalamnya. Setiap mereka yang akan ambil bagian di dalamnya, Tuhan pimpin sertai. Tuhan nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kemurahan-Mu. Biarlah umat-Mu meskipun beribadah di rumah masing-masing, mereka tetap penuh dengan rasa antusias, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa seraya mengungkapkan rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya berharap bahwa setiap kita semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengingat syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dialah Tuhan yang dapat kita percaya, dan Dialah kekuatan dalam kehidupan kita. Baik, mari kita katakan pujian ini. Kau penolong, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu. Panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Pulaskan dalam semua mari berdiri. Penolong dalam hidupku, yang percaya hanya kepada-Mu. Haleluya. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama
Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terimalah pengagungan kami. Kau berkatilah ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir saat ini, memenuhi setiap hati, memenuhi setiap orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kepadamu kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara kekasih Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau bersorak kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Satu yang kami minta Tuhan, satu yang kami ingini, kami ada dekat-Mu ya Bapa. Haleluya. Inilah pujian yang kami naikkan kepada-Mu Bapa. Menjadi satu keinginan dan rinduan kami untuk dekat dengan Engkau. Haleluya. Tuhan yang Ku pinta, ini yang Ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang Ku tahu, ini yang Ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buat hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Ini yang kami inginkan Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu, menikmati kasih-Mu di dalam segala anugerah-Mu. Haleluya. Hal yang Ku pinta, ini yang Ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang Ku tahu, ini yang Ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar, karena kami bersama Engkau, Tuhan yang kami dapat percaya. Haleluya, haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Kita percaya karena Tuhanlah kita bisa kuat. Karena itu kita mau berserah kepada-Nya. Mari kita serahkan roh, jiwa kita kepada Tuhan, untuk Tuhan segarkan, untuk Tuhan keluarkanlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh
percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwamu. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berkata-katalah pada setiap kami, Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Itulah kekuatan kami, Tuhan. Itulah penghiburan dan pengharapan kami di dalam Engkau. Raja-Mu, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu, kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau, Tuhan. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayang-Mu aku akan terbang tinggi, Tuhan. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami serahkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini di dalam kasih Tuhan. Firman-Mu yang kami nantikan, firman-Mu yang kami percaya, Tuhan, dan jalan pada setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Jamah setiap hati umat-Mu, Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tetap berlaku sampai saat ini, Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan berbicara, Bapak Gembala sidang kami. Pengurapan Tuhan turun atasnya, Bapak, sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi kebenaran, dan itu menguatkan setiap umat-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di minggu pertama bulan Juli. Tanpa terasa kita sudah melewati paruh tahun 2021. 6 bulan kita sudah lewati dan sekarang kita masuk pada bulan yang ke-7, bulan Juli. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa yel kita GBIC, Gereja Bethel Indonesia Ciujung. GBIC, Grow Better in Christ. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama bulan Juli ini kita masuk pada tema yang baru. Pokok bahasan kita adalah tentang Roh Kudus dan pokok bahasannya adalah peran Roh Kudus bagi orang percaya. Sedangkan tujuannya adalah melalui renungan ini atau khotbah-khotbah sepanjang bulan Juli ini diharapkan jemaat memahami pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya. Dan tema kita bulan ini adalah penolongku. Tema kita bulan Juli ini adalah penolongku. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, saya berupaya untuk selalu hadir bagi istri, bagi anak-anak. Namun apalah daya, keterbatasan sebagai manusia, meskipun keinginan besar untuk mendampingi mereka, untuk selalu hadir bagi mereka, tetapi seringkali itu tidak bisa saya lakukan. Karena apa? Karena terbatas. Pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang seorang penolong yang luar biasa, tanpa batasan. Dia berada di mana saja kita berada. Bahkan penolong yang saya maksud ini adalah penolong yang diam di dalam saya, yang diam di dalam saudara, yang diam di dalam kita sekalian. Karena itu judul renungan saya pada khotbah minggu pertama bulan Juli 2021 ini adalah penolong yang ada di dalamku. Penolong yang ada di dalamku. Mari jemaat boleh ucapkan bersama-sama saya. Penolong yang ada di dalamku. Penolong yang ada di dalam saudara semua. Penolong yang ada di dalam kita sekalian. Saudara-saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya ulang bagian yang terakhir. Sebab ia, Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran itu, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya judul renungan saya tadi adalah penolong yang ada di dalamku. Bukan penolong yang ada di luar kita. Kita bisa minta tolong kepada suami, istri, anak, orang tua, atau mungkin kepada orang lain. Tetapi mereka ada di luar kita, sehingga pertolongannya terbatas. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan janjikan, Roh kebenaran, Roh penolong itu yang Tuhan berikan untuk ada di dalam kita. Seperti firman Tuhan ini, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah Roh penolong yang Tuhan berikan untuk berada di dalam kita. Sehingga dimanapun kita berada, maka penolong itu, yaitu Roh Kudus, ada di dalam kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pada bagian lain makanya mengatakan, yaitu di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Yohanes 16 ayat 7 menyatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perkataan Tuhan yang luar biasa adalah lebih berguna bagi kamu. Tuhan selalu memikirkan apa yang berguna bagi kita, apa yang bermanfaat bagi kita, apa yang lebih menguntungkan kita. Dan itu dia katakan adalah lebih berguna, lebih menguntungkan bagi kamu kalau aku pergi kepada Bapa di sorga, supaya aku akan memberikan Roh Kudus, supaya dia akan menyertai dan tinggal di dalam kamu. Dan ketika Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, maka dia menyertai, dia ada di dalam orang percaya, dimanapun orang percaya itu berada. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Yesus ada di Israel, tidak ada di Indonesia, tidak ada di tempat yang lain. Yesus ada di Yerusalem, tidak ada di tempat yang lain, di Bethlehem tidak ada, tidak ada di Nazaret, karena dia sedang membatasi dirinya sehingga tidak berada di mana-mana. Tetapi ketika dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan mengutus Roh Kudus kepadamu, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam orang percaya, sehingga dimanapun orang percaya itu ada, maka Roh Penolong itu ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, Roh Kudus adalah penolong yang ada di dalamku, yang ada di dalam kita. Nah, saudara-saudara, apa peran Roh Kudus kalau dia diberikan ada di dalam kita? Apa untungnya, apa gunanya, apa manfaatnya Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam kita? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Roh Kudus diberikan untuk diam di dalam kita, supaya kita mengalami kelahiran kembali. Karena Roh Kudus itu akan melahirkan kembali setiap orang. Dan itu dikatakan kepada Nikodemus ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus. Yesus mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Kamu dilahirkan dari daging, ya daging. Tapi manusia roh itu harus dilahirkan dari roh. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu mau melahirkan kembali kita, sehingga kita akan mengalami kelahiran baru atau dilahirkan baru. Bukan dengan darah dan daging, tetapi dilahirkan dari roh. Nah, saudara yang kekasih, itu peran yang pertama dari Roh Kudus, Roh Penolong yang ada di dalam kita, yaitu melahirkan kita kembali. Kalau kita mengingat kepada Paulus, saudara, kehidupan Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah seorang penganiaya. Dia mengejar-ngejar, dia menangkap, dia menyiksa, bahkan dia membunuh orang yang mengaku mengikut Kristus. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, mengalami kelahiran baru oleh roh, maka kemudian dia mengalami perubahan total. Tepat seperti yang dia katakan juga kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bahwa kalau kita menerima Yesus, maka yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Itu terjadi sebagai proses dari kelahiran baru. Sehingga Paulus yang tadinya penganiaya, kemudian menjadi pemberita kebenaran, pemberita Injil. Tadinya menganiaya orang-orang yang percaya kepada Injil, tapi kemudian dia memberitakan Injil. Sehingga orang tercengang, orang terheran-heran, kenapa bisa begitu? Orang tidak habis percaya. Kenapa Paulus bisa mengalami perubahan? Itulah yang terjadi ketika seorang dilahirkan kembali. Karena itu penting, Roh Kudus ada di dalam kita. Firman Tuhan menyatakan, 1 Korintus pasal 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang karena Roh Kudus berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada orang yang mengaku Yesus itu Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus penting di dalam kehidupan kita untuk melahirkan kita kembali. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Demikian pula kalau kita bicara tentang tokoh yang lain, salah seorang rasul yang bernama Thomas. Siapa Thomas itu? Dia disebut juga sebagai peragu, yang berkata, kalau belum mencucukkan jariku ke lubang paku pada tangannya, pada kakinya, pada lambungnya, aku tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi setelah Yesus menjumpai dia, maka dia mengalami perubahan total. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mengalami kelahiran baru. Dan akhirnya menurut legenda dikisahkan bahwa Thomaslah yang pergi menginjil ke daerah India Selatan, daerah Malabar, sehingga akhirnya orang-orang di India bisa mengenal Kristus. Dan dia mati di sana sebagai seorang martir. Saudara, itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak mengalami kelahiran kembali. Karena itu penting Roh Kudus ada di dalam kita untuk melahirkan kita kembali. Dan saudara, ketika kita dilahirkan kembali, itu berarti apa? Kita menjadi anak Allah. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 6, Galatia pasal 4 ayat 6 di sana dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, Roh Kudus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh Kuduslah yang ada di dalam kita, kita bisa memanggil Allah itu, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara-saudara, ini adalah peran yang pertama dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sebagai penolong, dia diam di dalam kita. Yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua adalah memampukan kita untuk hidup benar. Karena Roh Kudus disebut tadi sebagai Roh kebenaran. Sesuai dengan namanya, demikian pula pekerjaannya. Karena nama dalam Alkitab bukan sekedar nama, tetapi nama itu juga menyatakan hakikat dari pribadi orang yang menyandangnya. Kalau Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran, maka pekerjaannya adalah dia membenarkan dan memimpin orang pada kebenaran. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13 di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia akan berkata-kata, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, luar biasa saudara. Roh Kudus, Roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan akan memampukan kita juga untuk melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Tuhan. Roh Kuduslah yang memimpin kita pada kebenaran yang Tuhan inginkan. Dan memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia sudah melahirkan kita kembali, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, sehingga sekarang kita mengenal apa itu yang baik, apa itu yang jahat, apa yang berkenan dan menjadi kehendak Allah. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus ada di dalam kita sebagai penolong, maka kita ini bukan milik kita lagi, tapi kepunyaan Allah. Kita milik Allah. Nah, saudara-saudara, luar biasa. Inilah janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dia membenarkan kita melalui Roh-Nya, dan juga dia memimpin kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga pada ayat 20 dikatakan, 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita.
Maka tujuannya adalah supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Anggota tubuh kita ini, tangan, mata, mulut, kaki, telinga, anggota tubuh kita ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dapat kita gunakan sekarang untuk memuliakan Allah. Karena apa, saudara? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Maka kita harus menggunakan anggota tubuh ini, dikatakan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan tubuh kita ini, saudara. Bukan hanya dengan roh, dengan jiwa, tetapi dengan tubuh, sehingga orang bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah, Bapa yang ada di dalam sorga, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Peran Roh Kudus yang ketiga, yang terakhir, adalah memberi jaminan sebagai milik Allah. Roh Kudus diberikan di dalam kita. Dia adalah penolong yang ada di dalam kita. Dikatakan tadi untuk melahirkan kita kembali. Yang kedua, untuk memampukan kita hidup benar, melakukan kebenaran. Dan kemudian yang ketiga adalah supaya Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita untuk mengalami segala berkat-berkat Tuhan. Bahwa kita ini adalah milik Allah. Saudara, di dalam Efesus pasal 1 ayat 14 dikatakan di sana. Efesus 1 ayat 14, firman Tuhan menyatakan begini. Dan Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, Roh kebenaran, adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saya ulangi. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita ini milik Allah. Dan untuk memuji kemuliaannya. Saudara, kalau saudara mau pergi ke Korea misalnya, ya, saudara naik pesawat. Ya bisa sih jalan kaki, cuma nggak tahu berapa bulan sampai sono. Tapi kalau mau cepat, ya naik pesawat, beli tiket. Ketika saudara sudah mendapat tiket untuk ke Korea, saudara sudah dapat jaminan saudara akan berada di Korea. Tinggal tunggu tanggalnya saja sesuai dengan tiket itu. Tanggal keberangkatan, jam keberangkatan. Kapan harinya, tanggalnya, jamnya saudara akan dibawa oleh pesawat yang tiketnya saudara sudah miliki untuk sampai di Korea. Tiket itu adalah jaminan untuk saudara bisa sampai di Korea. Nah, saudara, di sini digambarkan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saya ulangi, kalau kita sudah percaya Yesus, kita diselamatkan. Jadi sekarang ini kita yang percaya Yesus sudah selamat. Tapi keselamatan yang kita peroleh saat ini belum lengkap. Makanya dikatakan adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Keselamatan yang lengkap. Yaitu kapan? Keselamatan yang lengkap itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ketika Yesus datang kembali, menjemput kita, mengangkat kita, naik ke awan-awan. Dan kemudian kita akan ada di sorga. Itulah keselamatan yang sepenuhnya. Itulah yang dijanjikan. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan di sana, Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan. Roma pasal 8 ayat 9, tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jikalau orang tidak memiliki Roh Kristus, Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu penting Roh Kudus ada di dalam kita. Dia penolong yang ada di dalam kita. Dia adalah penolong yang ada di dalam saudara. Dia tidak ada di luar, tetapi dia diberikan untuk ada di dalam kita. Sehingga dimanapun kita berada, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa kesepian. Karena dia ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Itu berarti Tuhan selalu ada bagi kita. Makanya tepat dikatakan kalau ada di dalam falsafah orang Jawa mengatakan Gusti ora sare.
Tuhan itu nggak pernah tidur. Artinya selalu siap menolong. Itu tepat sekali untuk dikenakan kepada Roh Kudus yang diberikan Allah ada di dalam kita. Karena dimanapun kita berada, Dia siap menolong kita. Dan Tuhan yang menjadi penolong kita tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu, biarlah bagi kita sekalian, melalui renungan ini, selalu disadarkan kembali, untuk selalu mohon dipenuhi oleh Roh Kudus. Selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kemudian saudara bertanya, emang berapa kali dipenuhi Roh Kudus? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus, memang Roh Kudus ada di dalam kita. Tetapi seringkali, kita tidak hidup sesuai dengan Roh Kudus. Tidak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Yang mengisi hidup kita adalah pikiran sendiri, hikmat sendiri, pengalaman kita sendiri. Mohon kepenuhan Roh Kudus itu artinya supaya hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidup kita selalu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengalami kelahiran baru, sehingga perbuatan-perbuatan dosa yang lama itu tidak terulang lagi dalam hidup kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, karena Dia akan memimpin juga kepada kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah 3 peran dari Roh Kudus yang saya katakan sebagai penolong yang ada di dalam kita. Penolong yang ada di dalamku, penolong yang ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan biarlah renungan firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, tantangan hidup seperti sekarang ini mungkin tidak gampang. Sekarang lagi ada istilah PSBB darurat, saudara. PSBB darurat. Sudah PSBB gitu ya, meskipun dikatakan mikro gitu ya, tingkat RT, tingkat RW, tapi sudah darurat. Kenapa? Karena lonjakan terpaparnya COVID begitu tinggi, sehingga pemerintah mengambil tindakan itu. Saudara, mungkin kita akan mengalami kesulitan, dibatasi lagi. Tetapi di dalam Tuhan kita selalu mendapat penghiburan, karena Roh Kudus diberikan oleh Allah untuk ada, untuk diam di dalam kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita juga untuk masuk dalam perjamuan kudus, karena ini adalah minggu pertama. Kita siapkan roti, kita siapkan juga minuman, ya, entah roti ataupun juga crackers, boleh saja, saudara. Entah minuman grape, ya, anggur gitu ya, ataupun juga sirup, Fanta dan sebagainya. Ya, yang penting menyerupai darah. Mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan dan perjamuan yang kita akan terima sebentar. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yaitu tentang penolong yang Tuhan berikan untuk berada, untuk tinggal, untuk diam di dalam kami masing-masing. Tuhan Yesus, kini kami merasa penuh dengan sukacita. Kami mendapat jaminan yang luar biasa, karena berarti Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada, bahkan siap untuk menolong kami. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kami telah melahirkan kami kembali, sehingga kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, yang siap melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, Roh penolong yang Engkau berikan untuk ada di dalam kami, yaitu Roh Kudus, adalah Roh kebenaran yang akan mengajarkan kami seluruh kebenaran Allah dan memampukan kami, memimpin kami kepada kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami selalu melakukan apa yang kami pikir benar, apa yang kami rasa benar, bukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami melakukan kebenaran.
biarlah melalui Roh Kudus yang ada di dalam kami boleh senantiasa diingatkan pada kebenaran-kebenaran Allah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukannya karena kami sekarang sudah menjadi milik Allah. Karena Roh Kudus ada di dalam kami Tuhan. Kami menjadi milik Allah yang harus melakukan hal-hal yang baik, yang memuliakan Allah melalui tubuh kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau berikan juga kepada kami menjadi jaminan bagi kami untuk kami memperoleh seluruhnya harta surgawi yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Keselamatan sepenuhnya yang Engkau sudah siapkan bagi kami, sudah Engkau berikan dengan jaminan Roh Kudus yang Engkau berikan ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh terus mengasihi Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga akan bersama-sama semeja sehidangan dalam perjamuan kudus. Meskipun kami tidak ada berkumpul dalam kebersamaan di gereja, kami berada di rumah masing-masing, tapi Tuhan ada dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, pada saat ini ketika kami memegang roti dan minuman Tuhan, biarlah Engkau menguduskan roti dan minuman ini Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi setiap kami yang menerima dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kami, dan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu akan terjadi kuasa yang dahsyat ketika kami berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, roti dan minuman yang kami pegang, Tuhan berkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga roti dan minuman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang menerimanya, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam masalah menerima jalan keluar, yang berkekurangan, menerima kecukupan bahkan berkelimpahan, dan yang sakit Tuhan boleh mengalami kesembuhan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita pegang roti pada tangan kanan. Kita angkat tinggi ke atas dan kita akan makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya sambil mengucap syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita pegang cawan minuman. Kita angkat tinggi ke atas, kita akan minum bersama-sama. Kita percaya minuman ini adalah lambang darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa kita dan juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus maka segala sakit penyakit telah disembuhkan, termasuk penyakit saudara semua. Terima kasih Tuhan. Kita akan minum setelah pembacaan firman Tuhan sebagai berikut. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan percaya sambil mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tidak ada kasih seperti Engkau yang rela mengorbankan nyawa-Mu bagi kami sekalian, menebus dosa-dosa kami. Kami yang tidak layak telah Engkau layakkan, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Sehingga dengan penuh keberanian kami boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang telah dilahirkan kembali. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau akan memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh semakin diyakinkan bahwa Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami adalah jaminan untuk kami memperoleh seluruhnya harta sorgawi yang sudah Tuhan siapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kira percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah terima berkat daripada Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu nyanyian berkat doa Yabes. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyadari kekurangan keterbatasan kami dalam pelayanan. Tetapi biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan setiap pelayanan kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah penyembahan kami menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan jatuh di tanah hati kami yang subur dan akan bertumbuh dengan lebat, supaya kami boleh mengeluarkan buah-buah seturut dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi.
Saat ini hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu Gereja Bethel Indonesia Ciujung, khususnya dimanapun mereka berada, di dalam negeri bahkan di luar negeri, yang beribadah pada pagi hari ini ataupun juga penyiaran ulangnya. Tuhan sendiri akan campur tangan, Tuhan sendiri akan menjamah mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka semua. Engkau yang mengetahui segala perkara, Engkau yang akan menjadi jawaban bagi mereka sekalian, karena Engkau Allah yang mengetahui isi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berikan kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu. Beri kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pada hari-hari seperti ini Tuhan, di mana kami hidup di dalam satu suasana yang mencekam, ketakutan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, kami saat ini berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menilik setiap hati kami, dan Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan kami, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang sedang terpapar penyakit Tuhan. Engkau kenal mereka pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Tuhan, tolong mereka. Tangan-Mu yang berlobang paku dan penuh kuasa saat ini juga terulur. Kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami berpegang pada janji firman-Mu Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit telah disembuhkan. Engkau menilik setiap jemaat-Mu yang sakit saat ini Tuhan, dan Engkau sudah melawat mereka, Engkau sudah menjamah mereka, bahkan Engkau sudah menyembuhkan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang mendengar, yang mengabulkan doa kami. Saat ini juga kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, yang terus dengan segala daya upaya berusaha untuk menekan penyebaran COVID Tuhan, dengan PKM Tuhan, yang darurat saat ini Tuhan. Biarlah Engkau tolong berikan kekuatan kepada pemerintah kami, tingkat pusat, tingkat provinsi, daerah tingkat 2, kabupaten, dan juga kota madya. Tuhan juga tolong bahkan tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan desa, sampai ke tingkat RW dan tingkat RT. Tuhan, Engkau mampukan mereka untuk bisa menjalankan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan dari pusat. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat TNI dan Polri yang membantu penanganan ini Tuhan, baik tim di pusat maupun juga aparatur militer dan polisi yang ada di daerah-daerah. Tuhan, tolong mereka. Tuhan tahu setiap jerih payah mereka yang mau membantu masyarakat Tuhan supaya tetap dalam keadaan sehat. Tuhan, beri kekuatan, Tuhan jaga mereka semua, bahkan juga keluarga mereka. Demikian juga para tenaga medis yang terlibat dalam penanggulangan COVID di rumah sakit ataupun juga di tempat-tempat yang lain. Tuhan, Engkau sendiri akan menolong supaya Engkau melindungi mereka, menjauhkan mereka dari terpapar, sehingga mereka terus dapat melayani masyarakat yang terpapar dengan penuh kasih, bahkan membawa kepada kesembuhan. Berikan kasih-Mu kepada mereka, supaya mereka dapat meneruskannya kepada orang-orang yang mereka layani. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bersama-sama untuk seluruh masyarakat bangsa kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang mematuhi peraturan yang ditetapkan. Biarlah Tuhan memberi kesadaran kepada kami semua Tuhan, untuk mengikuti setiap petunjuk yang diberikan oleh pemerintah kami, untuk mengenakan masker, untuk menjaga jarak, untuk mencuci tangan sesering mungkin, dan yang lainnya Tuhan. Tolong beri kesadaran Tuhan. Kami tahu usaha pemerintah akan menjadi sia-sia kalau masyarakatnya tidak mengikuti. Tuhan, biarlah Tuhan kesadaran dari-Mu akan ada di dalam setiap bangsa kami, besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air kami. Biarlah memiliki kesadaran itu Tuhan, untuk menjaga dan mengenakan protokol kesehatan, supaya dapat terhindar dari terpapar.
Dan bangsa kami Tuhan akan segera bebas keluar dari pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong kami semua, masyarakat Indonesia, khususnya jemaat kami Tuhan. Kalau pandemi ini membawa hal yang tidak baik bagi kami, Tuhan Engkau yang tahu, Engkau yang tolong, Engkau yang akan mencukupi setiap kebutuhan kami, supaya kami boleh tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau kenal kami semua yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan kawal, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh terhindar dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, bahkan niat orang jahat. Kami tetap dalam keadaan sehat dan kuat karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan semua kepadamu karena kami tahu hanya Engkau yang menjadi jawaban bagi kehidupan kami, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk beberapa kekasih kami yang pada minggu ini akan merayakan ulang tahun mereka karena anugerah Tuhan. Kami bersama-sama sehati berdoa buat Ibu Teresia Maruli. Kami bersama-sama berdoa buat Bapak Yahya Takalapeta. Kami bersama-sama berdoa buat Saudari Ailin Uci. Kami bersama-sama berdoa juga buat Bapak Beni Irawan. Kami berdoa bersama untuk Ibu Asia Nayuan. Tuhan kenal mereka, karena Engkau adalah gembala yang baik. Biarlah seperti Tuhan sudah memelihara mereka pada hari-hari yang sudah, biarlah Engkau juga akan memimpin mereka di hari-hari yang akan datang. Biarlah segala berkat turun di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas mereka. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Apa yang menjadi kerinduan cita-cita mereka, Tuhan akan menolong mereka, menjadikan hari-hari mereka ke depan penuh dengan keberhasilan, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan berkati mereka secara pribadi, berkati juga keluarga mereka dalam usaha, pekerjaan, studi mereka. Apapun yang mereka kerjakan, buat berhasil, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan juga kekuatan dan kesehatan kepada mereka untuk menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, buka hatimu. Pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat Tuhan, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai, tinggal dalam hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita sudah melaksanakan ibadah di minggu pertama ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap mengenakan 5 atau 6M yang dianjurkan oleh pemerintah, ya, biar kita tetap berlaku bijaksana. Kita tahu Tuhan penolong kita, kita tahu Dia akan menjaga kita, tetapi kita juga tidak boleh sembarangan. Kita harus menggunakan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih, selamat hari Minggu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di dalam negeri, di luar negeri. Tuhan yang tahu, Tuhan yang kenal, dan Tuhan juga yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu di ibadah berikutnya, baik ibadah komisi maupun juga ibadah minggu depan. Amin. Tuhan berkati.